Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Mula-mula saya ingin menjelaskan apa itu K3. K3 sendiri adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Adalah sistem yang dirancang untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan, penyakit akibat pekerjaan, dan bahaya di lingkungan kerja. Di Indonesia sendiri, K3 diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 dengan tujuan utama mencegah kecelakaan dan meningkatkan produktivitas serta memastikan kepatuhan hukum. Pengertian K3 sendiri adalah rangkaian kebijakan prosedur dan praktik untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Tujuan utamanya adalah mencegah kecelakaan kerja, mencegah penyakit akibat kerja, meningkatkan produktivitas dan moral pekerja, memastikan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Lalu, prinsip K3 itu ada beberapa poin. Yang pertama itu identitas bahaya penilaian risiko. Bahaya fisik yaitu kebisingan dan suhu ekstrim, kimia, bahan beracun, biologis, virus, dan bakteri. Pengendalian risiko itu ada 5 poin. Yang pertama itu eliminasi bahaya, substitusi bahan atau alat berbahaya, rekayasa teknis atau engineer control, administrasi aturan kerja atau SOP, alat pelindung diri atau APD. Lalu yang ketiga itu ada pelatihan dan kompetensi pegawai. Pelatihan rutin serta prosedur keselamatan, sertifikasi kompetensi K3. Keempat, partisipasi aktif karyawan, melibatkan pekerja dalam identitas bahaya dan solusi. Yang keempat, kepatuhan pada peraturan, mengikuti nomor 1 tahun 1970 dan Permenaker nomor 5 tahun 2018. Yang keenam, pengawasan dan penilaian berkala, audit K3 secara rutin, evaluasi aktivitas program keselamatan kerja. Yang ketujuh itu kesigapan tanggap darurat, simulasi evaluasi kebakaran, prosedur penanggulangan tumpahan bahan kimia. Lalu yang ketiga itu kompetensi utama K3. Alat pelindung diri APD itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu helm, masker, sarung tangan, sepatu safety. Manajemen risiko itu meliputi identitas, analis, dan pengendalian bahaya. Pencegahan K3 itu harus jelas tentang SOP kerja aman, instruksi rutin, kesehatan kerja, pemeriksaan tenaga kerja berkala, ekonomi kerja, tanggap darurat, rencana evaluasi, tim penanggulangan bencana. Sebenarnya manfaat penerapan K3 ini ada beberapa poin. Poin pertama itu mengurangi biaya kerugian akibat kecelakaan kerja, meningkatkan reputasi perusahaan sebagai tempat kerja yang aman, meningkatkan produktivitas karena pekerja merasa terlindungi. Yang keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan melalui rasa aman dan nyaman. Tantangan implementasi K3 di Indonesia sendiri itu ada beberapa hal. Yang pertama itu minimnya kesadaran manajemen, keterbatasan anggaran program K3, perubahan teknologi yang cepat, dan tingginya angka kecelakaan. Pada kasus 2022, kecelakaan itu terdapat 170.000 pada kasus biasa, dengan 25.000 itu adalah kasus fatal. Nah, sepertinya sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.